Saudara kita sesama Islam ada yang tabarukan dengan cara cium tangan habaib, ada yang dengan cara minta air kepada guru atau orang alim atau habaib atau yang lainnya. Lalu sebenarnya ini tabarukan atau mencari berkah adakah dalam Islam, dan dulu apakah Rasulullah menjalankan hal ini? Kita akan kupas tuntas bersama Ustadz Ali Chandra. Kepada beliau disilahkan. Tabarukan atau ngalap berkah itu sebenarnya merupakan sebuah konsep yang sudah banyak dikenal pada berbagai macam agama. Di dalam agama Islam, tabarukan atau ngalap berkah itu sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah diceritakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat kisah Nabi Yakub yang bertabarukan dengan gamisnya Nabi Yusuf putranya sehingga bisa sembuh buta matanya. Sedangkan di dalam hadis kita bisa melihat banyak kisah bagaimana para sahabat bertabarukan terhadap rambutnya Nabi, terhadap bekas air wudhunya Nabi, terhadap bekas sholatnya Nabi, dan berbagai macam hal yang berasal dari kanjeng Nabi. Bagaimana syariat memandang tabarukan atau ngalap berkah? Sebenarnya tabarukan itu berkaitan erat dengan tawasul. Tawasul dan mengalap berkah atau tabarukan merupakan metode lain dari cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hakikatnya tawasul dan mengalap berkah atau bertabaruk adalah suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hambanya yang dicintai seperti para nabi dan para aulia ilah, karena mempunyai keyakinan dan keutamaan mereka di sisi Allah sehingga mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang berasal dari Allah dan diterima oleh orang yang ngalap berkah tersebut, dan mempunyai keyakinan bahwa para wali, para nabi hanyalah perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawasul dan tabaruk merupakan bagian atau salah satu metode berdoa kepada Allah, maka harus diperhatikan beberapa hal supaya tawasul atau tabaruk tersebut tidak keluar dari nilai syariat agama Islam. Yang pertama adalah tawasul merupakan salah satu dari sekian banyak metode berdoa yang tujuannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus diyakini bahwa orang atau perantara dalam tawasul bukan merupakan tujuan utama supaya tidak menjadi sebuah kesyirikan. Yang kedua, jika seseorang meyakini bahwa perantara tersebut yang dapat memberikan kekuatan atau dapat memberikan kebaikan atau dapat memberikan penderitaan baginya, maka otomatis dia telah syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawasul bukan sebuah keharusan dan menjadi satu-satunya faktor penentu terkabulnya sebuah doa. Jika tiga hal ini sudah diyakini dalam hati seseorang, maka nilai-nilai syariat sudah ada di dalam tawasul dan tabaruk tersebut. Terima kasih penjelasannya Ustadz Ali Chandra. Ternyata guys, seperti itu keterangan tentang tabarukan, ngalap berkah, dan tawasul. Menurut kalian, apakah tabarukan dan tawasul sesuai dengan syariat Islam? Jangan lupa, kalau mau menurut kalian harus ditulis di kolom komentar. Kalau bisa berikut dalil-dalilnya biar kita bisa diskusi. Namun bagi saya sebagai host, maka saya berpesan untuk diri saya sendiri, ayo kita beragama dengan agama Islam yang selayaknya sebagai orang Islam. Kamu punya pendapat dan saya juga punya pendapat, silakan simpan, amalkan pendapatmu, begitu juga aku akan mengamalkan pendapatku, dan semoga semua bisa masuk surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nantikan video-video menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.